Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Prakarya kelas 9. Tetap semangat ya, walaupun situasinya sedang COVID-19. Jangan lupa selalu menjaga 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Sebelum kita memasuki materi kali ini, yaitu metode pengolahan, flashback sebentar di prakarya kelas 7 dan kelas 8. Di situ sudah dibahas tentang teknik pengolahan atau metode pengolahan, yaitu ada 3 secara umum: panas basah, panas kering, dan juga lainnya. Nah, untuk kelas 8, kalian kemarin juga sudah diajar tentang metode pengolahan ya, kebetulan kemarin yang isi Bu Winda. Nah, kalian bisa sambil membaca materi yang kelas 7 dan kelas 8 untuk sekedar mengingat. Nah, untuk materi kelas 9, metode pengolahan dari daging, cumi-cumi, ikan. Nanti yang akan kita bahas hanya diambil dari materi pengolahan kelas 7 dan kelas 8, yaitu nanti hanya ada 5. Ada boiling, steaming, fried, grilling, dan lainnya. Nah, apa sih itu memasak? Yaitu kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Nah, ini di sini agar bakteri-bakteri atau virus-virus yang ada di bahan makanan itu mati karena diolah pada suhu yang tinggi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Nah, untuk bahan pangan mentah atau bahan pangan yang belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi. Nah, ini bisa berubah kandungan nutrisinya apabila dimasak atau diolah. Nah, nanti untuk memasak kita harus memperhatikan teknik-tekniknya agar apa? Nutrisi yang ada pada bahan makanan tersebut setelah diolah kandungannya tidak hilang. Percuma nanti kalau kita misalkan mengolah masakan, bahan makanannya itu mengandung banyak nutrisi dan protein, tetapi ketika dimasak terlalu berlebihan maka kandungannya akan hilang. Nah, meski begitu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar bahan makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak karena adanya penambahan bahan pangan lainnya. Nah, ini juga bisa juga karena ada campurannya dari bumbu-bumbu, maka bahan makanan tersebut setelah diolah malah menjadi apa? Menambah nutrisinya. Nah, yang kita bahas nanti ada merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan memanggang. Ini ada yang termasuk teknik pengolahan panas basah dan juga teknik pengolahan panas kering. Untuk merebus itu apa? Yaitu melunakkan atau mematangkan bahan makanan ke dalam cairan. Nah, cairan itu sendiri bisa berupa air, kaldu, santan, maupun susu. Nah, untuk memanaskan biasanya di atas 100 atau temperaturnya seperti titik didih ketika air mendidih. Air dipanaskan, titik didihnya yaitu 100 derajat, 90 sampai 100 kalau air. Nah, kalau merebus berarti temperaturnya sekitar 100 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Nah, karena merebus berarti bahan makanan yang kita olah itu harus benar-benar terendam ke dalam cairan. Fungsinya apa? Cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut
Nah, jika temperaturnya berkisar 85 sampai 96 atau bahkan sampai 100 dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan, teknik ini disebut poaching. Nah, kalau selain merebus itu ada juga yang termasuk ke dalam mematangkan bahan makanan menggunakan cairan, itu ada poaching. Nah, kematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar apa? Kandungan vitaminnya tetap terjaga. Nah, alat yang digunakan biasanya ketika merebus yaitu menggunakan panci. Intinya merebus yaitu mematangkan atau melunakkan bahan makanan ke dalam cairan dan bahan makanan benar-benar terendam. Itu merebus. Lanjut, yang kedua itu mengukus atau bahasa Londone, bahasa Inggrisnya itu steaming. Mengukus atau steaming yaitu memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan tidak menyentuh air. Yang dibutuhkan atau yang dihasilkan hanya uapnya saja. Seperti kalau misalkan kalian di rumah memasak nasi, bisa juga hanya langsung dengan katel atau menggunakan panci yang di tengahnya itu setelah menanak nasinya itu setengah matang diturunkan, ganti kita merebus menggunakan air, menggunakan panci, dikasih saringan. Nah, bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Nah, biasanya menggunakan dandang, panci, kukusan. Kalau orang zaman dulu biasanya ketika mau hajatan misalkan menanak nasi menggunakan kukus karena porsinya besar. Dan agar apa? Nasi itu terlihat pulen, empuk. Itu mengukus, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air panas. Berarti yang untuk mematangkan bahan makanannya itu hanya uapnya saja. Kalau tadi kalau tadi merebus berarti benar-benar bahan makanan terendam air, kalau mengukus hanya uap airnya saja. Lalu yang ketiga ada menggoreng. Menggoreng atau frying. Menggoreng apa? Menggoreng yaitu metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng banyak atau deep frying. Nah, biasanya kalau kita memasak menggunakan minyak yang banyak itu agar apa? Bahan makanan benar-benar terendam dan akan menghasilkan apa? Hasil yang crispy atau renyah. Menggoreng dengan minyak goreng sedikit atau namanya shallow frying. Kalau menggoreng menggunakan minyak yang banyak dinamakan deep frying. Ini termasuk pengolahan panas kering. Contohnya menggoreng dadar telur atau yang kalian kenal dengan telur mata sapi, itu juga menumis. Nah, ini menggunakan minyaknya sedikit kalau menumis. Namun ada juga menggoreng tidak menggunakan minyak atau non minyak, namanya sangrai. Memasak di atas wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh menggunakan medium pasir. Nah, seperti kalau dulu waktu Pak Guru kecil itu biasanya ada tukang rongsok. Nah, kita tukarnya menggunakan biasanya dapat apa? Kerupuk yang hanya
kerupuk sangrai karena memasaknya tidak menggunakan minyak, menggunakan medium pasir. Kalau sekarang, kalau di istilahnya, kalau misalkan di sini mungkin kerupuk melarat. Mungkin filosofinya karena tidak menggunakan minyak, hanya menggunakan pasir, makanya kerupuknya kerupuk melarat namanya, atau kerupuk diesel, atau kacang tanah kulit. Kacang itu ada kacang yang biasanya kita beli ketika kita menonton bioskop atau wayang kulit, itu biasanya ada kacang yang garing, itu juga hanya disangrai. Tata caranya, wajan dalam keadaan bersih dan kering, panaskan wajan berisi minyak secukupnya, setelah panas memasukkan bahan pangan, goreng hingga kematangan bahan pangan yang diinginkan. Nah, ini tata cara menggoreng. Kalau misalkan menyangrai berarti panaskan wajan berisi pasir. Nah, setelah panas tinggal dimasukkan bahan makanannya, misalkan kacang goreng, kacang garing lah, itu setelah panas baru kacangnya dimasukkan, dikoleh atau disangrai namanya. Lanjut yang keempat, membakar. Metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah alat. Grill itu lempengan besi panas, dan kita memasaknya di atas lempengan besi panas atau grill. Tata cara membakar, siapkan alat untuk membakar, isi alat pemanggang dengan bahan bakar, bisa menggunakan arang kayu atau batok kelapa. Bakar arang hingga diperoleh bara api. Jika menggunakan kompor gas yang terdapat grilling, cukup dinyalakan langsung. Bisa kita menggunakan alat yang sekarang itu biasanya besi modelnya, terus bahan makanannya dijepit di dalam besi itu, grillingnya itu, terus tinggal nyalakan kompor. Kalau misalkan kita, ya bisa saja yang gampang kita lihat, yang biasa kita jumpai itu ketika jualan sate. Nah, sate ayam itu membakar. Nah, besi-besi yang di atas batok kelapa atau arang itu namanya grilling. Nah, letakkan bahan pangan di atas grilling sambil dikipas-kipas agar bara api tetap terjaga. Mungkin karena semakin berkembangnya teknologi dan semakin majunya pola pikir masyarakat, kalau menggunakan kipas misalkan capek, harus mengkipas-kipas, makanya menggunakan kipas angin yang listrik. Itu diletakkan di samping grillingnya, dinyalakan menggunakan listrik. Tinggal si penjual satenya itu tinggal membolak-balik makanannya, bahan makanannya. Nah, sesuai dengan kematangan yang diinginkan. Misalkan kok kalian mau membeli sate, Pak, yang agak kering ya, berarti kecenderungannya gosong, kering. Lalu yang kelima, memanggang atau baking. Metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah atau segala penjuru. Alat yang sering digunakan namanya microwave. Bisa menggunakan microwave dan juga oven. Karena lidahnya lidah orang Jawa ya, susah menyebut oven.
Ya, kesimpulannya metode pengolahan untuk ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu itu ada 5, yaitu merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan juga memanggang. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa sambil membuka buku paket semester 1 ya, jangan kalian mencari di buku semester 2 walaupun ini sudah memasuki semester 2, tapi itu materinya diambil dari materi pengolahan ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu di buku paket kelas 9 semester 1. Nah, ini sambil kalian memahami materi tersebut dan juga sambil latihan, ini ada tugasnya yaitu observasi dan wawancara. Observasi apa? Kalian melakukan kunjungan. Lalu kalau misalkan dibutuhkan wawancara atau ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke, misalkan kalian mau observasi tentang sate ayam. Nah, berarti nanti ketika ada yang perlu kalian tanyakan, ya tanyakan langsung kepada penjual sate ayam. Diwawancarai, Pak, ini arangnya menggunakan arang apa ya? Atau terus kira-kira berapa menit lamanya? Itu nanti kalian bisa amati di lingkungan sekitarmu, wawancarailah chef atau misalkan ya pedagang sate, ya berarti penjual sate, pedagang satenya yang kalian wawancarai, dan amatilah pengolahannya, baik itu bisa pengolahan ikan atau pepes ikan bisa, atau ikan bakar bisa, ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Nah, kalau misalkan rumput laut, mungkin kalau kalian bingung rumput laut, ya kalian pura-puranya beli es campur. Nah, Pak, ini rumput lautnya kok bisa seperti ini, cara pengolahannya gimana ya? Nah, bisa. Atau misalkan daging, ya kalian bisa ke penjual sate kambing. Atau telur dan susu, bebas, kalian bisa mencarinya di lingkungan sekitarmu yang kamu anggap paling mudah dan kalian bisa, yang ada di lingkunganmu. Tanyakan apa bahan yang diperlukan. Kalau misalkan sate ayam, ya berarti yang diperlukan daging ayam. Terus apalagi grillingnya, arangnya, bagaimana cara memilih bahan. Nah, sate yang baik, daging yang baik digunakan untuk bahan sate itu dagingnya yang seperti apa. Misalkan umurnya terlalu tua, nanti hasilnya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, alat yang digunakan, ya seperti tadi ada grilling, terus ada lagi alatnya misalkan pisau. Lalu yang ketiga, bagaimana proses pembuatannya. Nah, ketika kalian menanyakan proses pembuatannya, ya bisa sambil difoto. Ketika kalian kok bingung, ya difoto prosesnya. Oh, ayamnya harus disembelih dulu, lalu dibeduli wulune, seperti itu ya. Prosesnya seperti apa sampai ketika sudah siap untuk dibakar. Lalu yang keempat, apa bahan kemasan dan bagaimana penyajiannya. Kemasannya atau dibungkus menggunakan plastik atau kertas minyak, atau hanya cukup menggunakan daun pisang. Nah, nanti kalian sambil observasi dan wawancara, ketika kalian kok waduh lupa, berarti kalian bisa sambil di foto menggunakan HP kalian.
Lalu yang kelima, catat keselamatan kerja. Nah, ini kalian juga harus mencatatnya. Pokoknya ketika kita melakukan pengolahan jangan sampai melupakan 3K ya. Dan hal khusus yang harus menjadi perhatian saat proses pembuatannya. 3K itu apa? Kalian bisa buka sendiri di buku. Nah, saat melakukan observasi dan wawancara, hendaknya kamu bersikap ramah, sopan, kerjasama. Ketika yang ditanya sedang menjelaskan ya kalian tunggu sampai penjelasannya selesai baru kalian menanyakan lagi. Jangan sampai penjelasan belum selesai kok kalian langsung menanyakan yang lain, itu kerjasama yang kurang bagus. Dan toleransi dengan teman kelompokmu. Ini kalian bisa sendiri-sendiri atau bisa dengan temanmu. Kalau misalkan Pak saya enggak punya nyali Pak, nah, bisa dengan temanmu ya maksimal 4. Nah nanti yang satu menanyakan, yang satu sebagai notulis mencatat, yang satu memfoto, yang satu membantu menyiapkan ketika narasumbernya mau menjawab atau ketika temanmu ada yang menanyakan. Ya, itu bisa mau kelompok bisa, satu-satu juga bisa. Ya, kiranya pertemuan kali ini cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang perlu ditanyakan bisa japri melalui WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.